Kuman berkunjung ke rumah teman. Selamat malam teman Kuman. Malam hari ini kita bertemu lagi di episode yang keberapa ini aku lupa. Berapa ya? Malam hari ini suasananya agak lumayan bergerimis, jadi bergerimis. Suasananya agak Memang gerimis, hujan terus ada suara-suara katak di sekitar kita yang memanggil Ini hujan. kayak berasa lagi di kok wis alam banget. Iya, alamiah banget coba. Nah, malam hari ini edisi Kuman malam hari ini agak berbeda ya, karena kita nggak berkunjung ke rumahnya, tapi karena kebetulan tadi kita sekarang berada di rumah Tuhan, teman-teman. Di gereja. Karena tadi kita habis rapat untuk membicarakan sesuatu hal untuk keperluan gereja, jadi sekalian ya sih, kebetulan pas tadi bawa alat juga. Dan ini suasananya dan ini cuacanya agak hujan, terus ya sambil menunggu hujannya reda. Ya, betul. Kita bikin konten dulu. Demi Mas Andi pokoknya. Oke, teman-teman, kenalkan temanku pada malam hari ini. Tolong dikoreksi kalau salah. Namanya adalah Kris Setiarini. Betul. Ada tambahnya lagi nggak? Ada. Apa itu? Disebut ini. Iya dong, nama lengkapmu? Kris Setiarini Sujiati. Oh, Jawa banget ya. Oh, tak pikir, tak pikir nama itu karena itu nama ibumu kan? Bener Bukan. ya? Oh, bukan. Bukan. Memang namaku. Oh. Sujiati itu memang namaku. Tak pikir nama ibumu. Bukan. Sorry ya, saya kurang. Oh. Bukan. Oh, tak pikir itu karena nama ibumu terus jadi tak pakai di, kalau nggak salah di salah satu sosial mediamu nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ada. Oh, aku pernah dengar nama itu, tapi tak pikir itu tak pakai di salah satu nama media sosialmu karena nama ibumu. Bukan ya, tapi Memang nama saya itu, Mas. oh. Emang Yeah. nama saya. Tapi Tapi- emang jarang ditulis. Biasanya kalau tulis singkat aja, Kris Setiarini S gitu. belakang. Oh, iya. Tapi namanya Kres, enggak yang tulis Kris ya, Kres. Itu Kres. ada kenapa? Ada maksud. Jadi tulisannya tuh KRESS. Kres Setiarini. Ya. Itu sambung apa enggak? Jadi satu kata. Kres Setiarini itu Kres satu- Setiarini itu satu kata. Satu kata. Oh, tahu tuh. Ada makna enggak Kres? Kan biasanya tuh Iya. Kres, biasanya tuh mayoritas Kris. Jadi benar-benar KRIS atau CHRIS kan biasanya gitu tuh. Nah, kenapa ada makna enggak Kres Setiarini? Mana Raya? Gak ngerti sih ya. Nggak tahu ya? Kayaknya ya omong soalnya dulu tuh kayak mau dinamain Sujiati tok gitu toh. Oh. Terus tuh sama bapak sama ibuku tuh masuk mau Sujiati gitu kan. Terus Oh. akhirnya yo Rini gitu nih, masuk Rini. Terus bapakku itu kan kayak suka sama wayang-wayang gitu loh. Mm-mm. Jadi nah, kalau kakakku kan ada Sukresnanya gitu kan, ada Kresna. Oh iya. Nah, Mas Bayu mungkin karena itu Kresnawan. Sukresna Bayu. Oh, Prabawa. kebalik, oh. Pokoknya namanya mirip sama Mas Andi. Iya. Nah, makanya di aku tuh kayak dikasih ada kres-kresnya gitu. Krishna apa ya? Prabu Krishna gitu. Heeh. Enggak ya? Enggak tahu. Kresna tokoh di Memang mengacu dari itu atau kamu nggak tahu? aku nggak tahu sih, tapi kalau masku dari situ. Kalau aku entah karena Chen ngambilnya dari situ apa tekno kan wong Kristen toh ya wis ono kres-kresen ya arti. Yang penting kayak gitu. Iya, oke. Kres Setiarini. Sujiati. Biasa dipanggil. Kalau aku manggilnya dia Kres. Kres boleh. Panggilan sayangku ke dia, sobat shopiku. Karena kita selalu saling menyiram tanaman di Shopee. Kita itu budak Shopee. Udah Shopee bener. Suruh nyiramin tanaman tiap hari ya mau aja. Tapi ya. Yo, kan cuma nyiram loh. Kita saling sambil membantu. ini kan ya, sambil ya buat santai aja, nggak yang Iya. nggak yang apa ya menuntut setiap hari. Betul. Kita bawainnya sambil santai aja. Ya kan bantu-bantu dapat koin loh. Kan lumayan. Iya betul. Oke. Aku sendiri nggak ingat pertama kali ketemu sama dia kapan, karena dia Kali ya? kamu masa kecilnya nggak di sini kan? Iya, nggak di sini Jadi dong. tak ceritain dulu ke teman-teman ya. Dia itu mbahnya itu satu desa dengan mbahku, Mbah Sek.
Moga-moga teman-teman nggak bingung ya. Mbahnya Chris ini satu desa dengan mbahku. Dulu aku tuh sering main di sana, main di tempatnya mbahku. Tapi aku nggak nemuin kamu di waktu kecilnya aku dulu gitu loh. Karena kamu waktu kecilnya memang nggak di situ kan? Di sini. Nah, jadi ketemu tuh kamu kesini SMA berarti ya? Oh enggak, sebenarnya aku sebelumnya udah pernah kesini. Enggak, maksudnya Bener-bener kayak lama tinggal di sini ya pas SMA. Karena kan sebelumnya itu ya mungkin kamu kesini tapi kita kan nggak yang ketemu kan. Aku kesana sudah udah nggak yang sesering dulu waktu masih bener-bener kecil kan. Kecil ya dolane ke Simbah gitu. Dan waktu kecil tuh aku nggak tahu kamu di sekitar situ gitu loh. Karena memang nggak di situ. Karena memang nggak di situ. Iya. Jadi kamu kesini SMA ya? SMA. Berarti dulu kecilnya di Jambi. Jambi. Oh, ya, jadi saya lahir besar di Jambi. Tapi orang tua Jawa ya? Aslinya Bandul semua. Oh, berarti merantau ke sana semua. Terus menikah di sana, kemudian menikahnya di sini. Oh, menikahnya di sini. Berarti ke sana udah menikah? Belum. Oh, jadi tuh pertama tuh bapak dulu. Bapak dulu ke sana. Kan transmigrasi kan ke sana. Zaman-zamannya transmigrasi. Tahun berapa ya? Tahun 85. Iya, pokoknya tahun 85 lah sekitar itu. Bapakku dulu yang ke sana. Terus habis itu tahun berapa gitu bapak kesini kan. Terus menikah sama ibuku itu tahun berapa ya? 90 kalau nggak salah. Nah, terus habis itu udah menikah, nah baru ibuku dibawa ke sana. Dibawa ke sana gitu. Berarti memboyong keluarga ke sana ya, yang sekitar tahun 90-an itu tadi ya. Jadi sama ibuku ke sana. Tapi aslinya sini semua. Kamu lahir di sana? Ya, aku lahir gede di sana sampai SMP berarti. Berarti sampai SMP di sana? SD di sana, SMP di sana. Kemudian kenapa memutuskan SMA ke Jogja? Wah. Karena keluarga atau kenapa? Pertama iya juga, karena kan keluarga banyak yang di sini, karena dua-duanya asli sini toh. Jadi ya udah ke sana gitu. Terus dulu tuh mikirnya kalau di daerahku itu kan kayak masih Jambi tapi yang pelosok lagi itu loh. Jadinya kalau misalnya mau apa ya kemana-mana tuh ya jauh gitu. Terus dulu tuh harapannya kayak ke SMA di sini biar nanti mau cari kuliahnya lebih gampang. Soalnya buat akses kuliah di sana atau kuliah di sini rencananya dulu di sini. Berarti memang dulu pengennya kalau kuliah ke Jogja. Aku dan kakakku gitu kan. Nah, karena kakakku pas kuliah udah ke sini terus pas itu aku juga ditawarin kan, udah kamu ikut aja ke Jogja sekolah di sana sekalian biar nanti kalau mau kuliah lebih gampang. Karena pengalaman pas dari kakakku kan dia pas SMA baru kuliahnya pas kesini kan. Jadi kakakmu berarti kesininya pas kuliah? Pas kuliah, jadi kakakku masuk kuliah, aku masuk SMA. Kan itu ya pengalaman kakakku agak kesusahan informasinya juga. Karena kita di bener-bener pelosok gitu lah. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh internet tuh kayak masih susah. Dan kakakmu sepantaran denganku ya? Kakakmu yang sepantaran denganku ya, yang benar-benar. Ya waktu itu masih zaman SMS, masih informasi dari kampus masih memanfaatkan wifi kampus kayak gitu. Iya, jadi dulu sekarang informasinya susah kan, jadinya ya udah kamu di Jogja aja biar nanti kalau misalnya pas mau kuliah informasi apa lebih cepet, lebih gampang gitu. Ya udah, oke gitu. Dulu di sini SMA di Stella Duce Bandul. Wah, Stella Duce. Yang sekarang sudah ganti yayasan itu ya? Iya. Sedih. Iya. Kayak nggak nyangka gitu loh. Ada beberapa temanku yang di sana juga. Ya, gedungnya masih ada sih, tapi udah ganti yayasan. Berganti manajemen. Iya. Gedungnya tok yang masih ada. Kemudian lanjut kuliah di Sanata Dharma. Ini pas kebetulan lagi kayak baju ini ya. Wah, ini baju kok besaran ya. Ini kebetulan banget loh teman-teman. Besaran itu size-nya. Kebetulan sekali ya, pas pakai baju ini. Di Sanata Dharma kuliah. Yes. Kamu angkatan berapa kuliahnya? Aduh. Udah kita sama-sama tua. Aku lebih tua jadi nggak masalah. Oke. Kamu? Angkatan 2013. 2013 selisih 4 sama. Berarti aku lulus kamu masuk. Iya kali ya? Iya, aku 2013 lulus. Iya? Oh, iya benar berarti. Ya, 2013 lulus. Kamu jurusan? Pendidikan Matematika. Waduh.
Keren. Baru episode keberapa kemarin kalau nggak salah 2 episode yang lalu juga dengan Asep kan juga pendidikan matematika. Oh iya. Barusan ngobrol sama dia. Nah ini kamu kenapa kok milih matematika itu? Aduh. Kepepet kah atau emang bener-bener ada minat ke sana? Oh, Itu pertanyaan klasik sih. Aku nanya Iya sih, gitu ke Asep bener-bener. juga. Tapi kenapa matematika tuh? Matematika gitu kan. Ya pasti orang bilang, wih pinter banget ini Mbak Kres gitu. Sakjane iki yo enggak juga loh guys gitu kan. Jadi dulu tuh emang kan dari kecil emang pengennya jadi guru gitu kan. Oh, berarti karena bapakku kan anu guru gurunya. Oh iya. Bapakku kan guru SD, terus jadi dulu tuh kayak pengen gitu jadi guru juga. Mm-mm. Nah dulu tuh pengennya ya guru SD juga. Mm. Tapi pas SMA, terus kan kayak dulu tuh sok-sok tuh sombong sidik dulu ya lo kayak ada gengsi lah kan IPA kan dulu. Ya, Nah, zamannya terus, IPA. Terus pas itu tuh temen-temen tuh yang dari Sambil IPS, yang dari IPS tuh banyak yang ngambil PGSD. Terus jadi kayak, ntar ketemunya sama temen-temen ini lagi gitu kan. Terus kayak, udah coba yang lain tapi milihnya yang Masih nek memungkinkan saat untuk di itu SD. ki dulu pokoknya sing jam ngajar iki akeh. Wah, keren. Itu kan kayak pokoknya sing di UN kan ngono ya lho. Jadi kan berarti iya. bisa IPA, Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia, matematika, maupun bahasa bahasa Inggris gitu kan. Terus waduh, diantara bahasanya jelas ora, wis paling lemah nih bahasa itu kan. IPA Tapi saya ya, mau tahu. Bahasa itu dulu kita sempat mikirnya itu bahasa mudah ya, karena kan bahasa kita sehari. Bener. Ternyata setelah wah. dites itu temukan isi pokok pikiran Pak. itu aku ya paling Tuhan. lemah soalnya Mas kalau yang begitu. Aku mikirnya dulu bahasa Indonesia itu mudah ya, maksudnya karena kita sering mengucapkan Iya, sehari-hari. Kayak Dan bahasa ternyata, kita gitu kan. Ternyata di soalnya tentukan para pikiran pokok utamanya. Astaga ya Tuhan. Kayak gitu-gitu. Iya. Ini tuh A, B, C itu bener semua ya, tapi yang paling bener tuh yang mana gitu tuh. Iya, betul. Nah, jadi kayak bahasa Oke, udah berarti nggak bahasa mungkin enggak. pokoknya. Sekarang berarti tinggal 2 pilihan nih, matematika atau Bahasa. yang IPA. Bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Inggris aku juga enggak. Oh, lebih ke arah skill lah ya, bukan karena kebingungan kayak bahasa Indonesia tadi ya. Kan kayak sadar diri gitu. Ya oke, Iya, dulu ikut kayak ekskul bahasa Inggris gitu juga, tapi kan kayak sadarlah aku Makanya kamu kuliah di Sadar ya. ya biar sadar gitu kan. Terus nek IPA wah fisika biologi kapalan tok gitu kan dulu. Tak bisa saya. Ya udahlah matematika wis seneng matematika yoan. Terus nilainya kebetulan yo lumayan. Yo meskipun rasanya api-api banget tapi lumayan. Ya udah, yuk guys coba deh matematika. Dulu Itu pas Sadar langsung pilihan pertamamu? Apa kamu sempat pilihan pertama pokoknya kudu yang sadar. Ben sadar. Padahal kan Sadar, ini ya bukannya mendeskripsikan. Sadar itu kan terkenal bahasa Inggrisnya. Kalau UNJ pendidikannya. Kalau UGM lumayan banyak lah yang terkenal ya. Kalau apa lagi ya? Makanya kayak gitu kan udah isu umum di kalangan pelajar waktu itu ya, maksudnya gitu. Terus kamu memutuskan pokoknya Sadar matematika gitu ya. Soalnya dulu tuh kayak udah diracuni gitu loh. Diracuni maksudnya kayak kan dulu kayak ada ngeles juga, ikut les gitu kan, les privat gitu karena mbak coachnya tuh datang ke asrama gitu loh. Kan dulu aku di asrama. Iya. Terus jadinya kayak udah disadar aja gitu. Kalau kayak di swasta tuh lebih enak gitu. Pokoknya udah diracuni gitu-gitu, dan kebetulan juga kan kakakku disadar, jadi kayak ya udah gitu sekalian lah gitu. Wis pilihan pertama wis Sadar. Sempet ikut bukan daftar sih, yang karena wajib kan dari sekolah dulu kayak gitu ya, PTN gitu kan. Kalau dari sekolah dulu wajib tuh, ya udah ikutlah masukin. Kalau yang itu dulu malah pilihannya mana ya, UN ya nggak salah. Matematika juga. Sama apa ya dulu lupa aku. Tapi ya udah masuknya yang di Sadar. Kalau di Sadar kan dulu daftarnya pakai rapot, jadi kayak lebih mudah gitu loh daftarnya. Iya. Kayak gelombang-gelombang awal gitu ya. Masih gelombang-gelombang awal. Pokoknya dulu udah mulai daftar tuh bulan-bulan Oktober gitu tuh udah masukin berkas. Karena dari BK kan, jadi satu gitu. Ya udah masuk lah matematika.
pendidikan deng. Nek matematika murni kayaknya Susah juga ya? susah sekali. Berarti kamu dulu ngajar-ngajar juga? Praktek-praktek ngajar Iya, gitu ada juga? praktek ya. Praktek tuh di semester berapa ya dulu? Ya, tempatku dulu akhir-akhir sih. Mau 7. ya 6 ke 7, jadi jeda antara 6 ke 7. Di semester 7-nya sih nek di kami dulu. Nah, iya. 7 mau ke 8. Matematika. Kamu on the track nggak? Banyak ini, 4 tahun lulus atau offset? Kelebihan. Oh, offset berapa? Aduh banyak. Masa? Iya. Banyak sekali. Serius? Iya. Kenapa tuh? Ya Di skripsi kah atau di mata kuliah enggak. Kan, Jadi memang dulu kan kayak kayak Aktivis. punya target nilai gitu kan. Oh, nilai berarti yang kamu ini. Jadi pas kayak misalnya pas teman-teman udah Ada yang selesai, kurang. ada yang kurang gitu. Jadi kayak target itu segini gitu. Terus ya udah. Ya tapi nggak tinggi-tinggi banget sih. Pokoknya yang penting ki angka depannya ki 3 ngono kuwi. IPK-nya. Jadi dulu tuh kan nggak sampai gitu kan Aku yang ceritanya. penting nggak C aja sih. Jadi yang penting B min, B plus. Pokoknya yang penting ada. Beda soalnya di tempat kami tuh nggak ada yang A min A plus B min B plus gitu nggak ada. A ya A, B ya B, C ya C gitu. Ya pokoknya yang penting nggak C aja gitu. Aku dulu patokannya tuh nggak ada nilaiku yang C, tapi ya puji Tuhan sampai akhir walaupun Ya, IPK-nya minim, cuma nggak ada yang C. So, pokoknya dulu pokoknya minimal angka depannya 3 gitu. Sebenarnya itu pas itu udah kayak mendekati banget, cuman ya deskripsinya juga lama sih. Kamu offset berapa ini? Serius? Aduh, Sampai harus disebutkah? nggak apa-apa sih, nggak juga sih. Iya enggak sih. Lumayan. Ya sesuai dengan batasan saat itu. Ya. Ya kan angkatanku kan berarti maksimal segitu ya aku pas di situ. Lama sekali loh teman-teman. Jangan ditiru ya. Itu karena ini nggak apa namanya? Ya, berarti karena nilai tadi nih ya? Atau kamu ada kegiatan-kegiatan nilai, lain yang bukan kegiatan sih, kan lebih ke karena kamu ngejar nilai tadi? Enggak, bukan apa ya, lebih ke kepuasan batin. kayaknya saat itu tuh aku kayak lagi ada apa ya jenenge Guncangan iman. gimana, jadi kayak mungkin ada masalah sama diri sendiri tapi yang kayak saat itu kayak aduh kayak belum terima gitu. Iya. Jadi ya begitulah. Biarlah itu kamu pikirkan sendiri. Terus akhirnya setelah matematika selesai, kamu ini sekarang lagi ngeles aja. Belum ada target mau ngajar atau sudah ada tapi belum ada kesempatan atau gimana? Targetnya mau ikut profesi dulu. Mau ikut profesi PPG. Gitu. Ya. Jadi Berarti masih mau kuliah lagi? Ya, hitungannya bahasa kasarannya kuliah lagi udah gitu tak ya? kuliah meneh memang betul. Itu bikin RPP kalau nggak salah profesi itu. Sebenarnya kalau di pendidikan kita memang sudah belajar itu toh. Iya, tapi nek di profesinya lagi memang iya. Kegiatannya tuh menurut teman-temanku yang PPG juga itu kayak bikin RPP terus gitu loh. Iya Tuhan. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran buat teman-teman. Sekarang masih kata-kata itu nggak sih? Iya masih. Kayaknya kan sekarang ilmu pendidikan kan aku sudah nggak update sama sekali. Ya masih istilahnya masih RPP. Cuman kan nek sing terbaru nek dulu kan kayak RPP itu kayak panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume kayak banyak gitu kan. Detailnya kamu mau ngomongin apapun waktu itu di pokoknya tertuang di situ. Betul. Nek yang sekarang tuh dari Mas Menteri lah, wis RPP 1 lembar aja gitu. Ya, gitu ya. Tapi ya sebenarnya sama aja sih. Enak atau lebih susah? Aku udah. Sebenarnya kalau dari aku sendiri kayak yo mending yang udah terstruktur rapi jelas gitu loh. Jadi kayak enak nggak lari gitu. Tapi nek yang kayak selembar itu kan sebenarnya mungkin kayak nek aku sih nangkepnya apa ya? Kayak skenario aja gitu. Habis ini kayak inti-inti tok. Kayak cuma poin-poinnya yang perlu tak sampaikan gitu. Ya, itu sedikit masalah. Bukan masalah sih apanya. Isi-isinya
kuliah pendidikan tuh kayak gitu teman-teman, buat teman-teman yang teman-temanku yang mau kuliah pendidikan siap-siap aja. Tapi hal yang menyenangkan ya menurutku. Mengajar itu menyenangkan. Iya benar, menyenangkan sekali. Aku terus terang mengajar itu menyenangkan. Aku kan juga pendidikan yuk, macam kuliahnya dulu pendidikan. Emang pendidikan Pak Mas? Saya pendidikan. Oh iya tak? Akuntansi saya. Oh, kupikir tuh akuntansinya murni gitu. Enggak, pendidikan akuntansi. Ternyata. Karena saya cukup banyak ngomong lah ya, lumayan pinter ngomong di depan umum, jadi saya manfaatkan itu. Oke. Mengajarnya menyenangkan, cuma tetek bengeknya tadi aku yang sedih tuh bikin. Administrasinya yang bagiku menyedihkan. Sebenarnya tuh ya juga karena banyak kan. Iya betul. Terus bikin rencana pembelajarannya gitu-gitu. Nggak usah gitu-gitu lah, nanti aku bisa ngejelasin kayak gitu tuh. Ya. Kan kita pengennya kayak harus ngerti gitu kan, terus mesti harus jelasin ini tapi gitu. Secara administrasi tidak boleh, harus semua tertuang. Betul sekali. Gitu. Terus apa ya? Kamu dulu di kuliah di Sadar. Kamu lumayan ini nggak? Cuma kuliah pulang, ngekos dulu nggak kamu? Ngekos ya? Anak kos. Anak kos. Dari awal langsung ngekos? Atau sempat ngelaju juga? Karena kan enggak. Kamu sempat ada tinggal saudara di sini kan? Enggak. Langsung ngekos? Ngekos. Kalau ngelaju tuh soalnya lumayan jauh ya. Kalau misalnya dari sini ke UNY kan mesti ya 40 menitan sampai lah ya. Kalau kampusku kan yang jauh. Mana? Gua. Yang dekat stadion kan kampus 3 ya. Sadar kampus 3 kan masih ke sana lagi. Tapi kan yang di itu, yang Kejayan. Bukan. Di sana itu ya 55 menit lah paling dari sini. Nek lancar. Nek sejam. Kayaknya aku nggak kuat ya kalau lancar. Iya. Akhirnya kamu ngekos. Tapi kamu tipikal yang hidup di kampus atau? Wah, kayaknya di kampus terus. Kamu aktif juga di kampus? Aktif di UKM kalau dulu. Apa? Resimen mahasiswa. Keren. Main 2. Iya. Siap. Oke, banget. Kita mana? Aku satu event itu sama kakakmu sama kamu ya? Aku ngisi event di acara Menwane UNJ. Itu ngundang Menwanya Sadar. Sama aku sama kakakmu ya? Kamu nggak ikut? Oh, berarti kakakku lah. Mas Andi udah lulus, aku baru. Tapi enggak, itu yang aku udah enggak yang baru-baru amat di UNJ gitu loh. Udah lumayan kawakan juga, tapi enggak tahun aku juga lupa. Itu tahun berapa? Saya lupa, jangan ditanya tahun. Ya berarti kemungkinan sama kakak. Soalnya kakakku kan juga di UKM yang sama denganku gitu. Itu sama anak Menwa. Yang itu, Pak, yang macam Menwa itu kan identiknya. Apa nih? Identiknya kan didominasi oleh kaum Adam. Kaum Adam. Ya. Kamu ini karena kakakmu atau emang niatmu sendiri? Enggak. Jadi awalnya itu sebenarnya kan dulu sukanya sama pramuka gitu ya. Sukanya kan pramuka. Menyeberangkan nenek di jalan dulu, kayak gitu kan. ya. Dulu. Cuman di kampusku itu nggak ada pramuka. Kampus? Di Sadar itu nggak ada pramuka, nggak ada UKM pramuka gitu, nggak ada. Emang ada yang lain? Di ada kayak di UGM itu ada, terus di UAD itu ada. Mana lagi ya yang ada tuh? Juga di Sadar tuh nggak ada. Terus apa ya? Ya udah, terus tertarik deh ikut Menwa juga. Jadi kayak kan dulu kan ceritanya yang expo tuh kayak menantang gitu. Jadi terus kamu akhirnya memutuskan Menwa. Tapi kayak ya udah pengen mengembangkan diri di situ ya wis. Masuk. Itu berarti emang niatmu sendiri ya, nggak ada pengaruh sama kakakmu? Enggak lah. Enggak. Memang pengen ke situ. Ya paling kalau orang ngelihat, karena kakaknya di situ gitu. Ya enggak. Enggak juga. Memang berarti memang kamu punya keinginan ke situ ya. Betul. Ini kebetulan lagi pakai kursa. Lagi pakai kursa nih, baret ungu. Enggak, terus kadang itu kalau orang tuh kenalnya tuh kalau anak Menwa tuh galak-galak biasanya kan. Kalau orang lihatnya anak Menwa tuh galak-galak. Enggak guys, belum tahu dalamnya aja. Kalau yang koplak ya koplak bener kok.
Bener loh. Aku dulu tuh di menwanya UNJ itu nggak yang anggota. Cuma kalau ada job itu sok diajak karena pawakanku ya, perawakanku ya. Kayak pantes gitu kan. Ya, tapi aku agak overweight kan, overweight. Iya kan? Berat apa sih? Weight ya? Iya. Overweight. Tapi enggak kalau Ketolong tinggi. Aku coba kalau agak pendek dikit itu mesti kayak bola gundung. Waktu itu. Sekarang sama aja. Ya, jadi dulu cuma apa? Comotan kalau misalnya ada event job apa ayo gitu. ikut gitu. Ya kayak gitu lah, menyenangkan sih, cuma nggak yang aku nggak kuat kalau misalnya suruh itu loh Karena ada olahraga kan soalnya. Mungkin kalau olahraga sederhana rutin mungkin kuat ya, kalau yang sampai pelatihan cungkuk gitu kayaknya nggak ada. Aduh. Iya. Emang berarti karena pramuka tadi ya, nggak ada niat dulu mau masuk TNI terus kemudian nggak kesampaian terus karena imajinasiku tuh kayak gitu. Tapi kebanyakan gitu. Imajinasiku menwa itu, ya ada mlebu TNI gak keterima, nggak diterima, terus apa jenis pelariannya ke situ gitu loh. Enggak ya. Tapi kalau aku enggak, emang. Tapi teman-teman ada yang kayak gitu juga. Ada yang malah ini sih kayak pas udah lulus terus kayak nyoba lagi jalur itu loh yang perwira karir. Ada sih jadi yang kayak sudah lulusan S1 terus baru lanjut masuk ke sana. Tapi kebetulan dari seniorku sama adik-adikku kayaknya belum ada sih dari sadar. UN-nya yang ada. Jadi sih, tapi kadang-kadang kalau ditanya gitu, siapa yang jadi anggota gitu kan? Nah aku enggak. Seneng ngelihatnya, seneng, tapi kalau mau jadi itu nggak mau. Gitu. Oke lah, itu tentang kuliahmu ya. Terus tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri kita itu intens ketemunya ketika kita sama-sama di gereja. Maksudnya baik itu ketemu pas ibadah, ketemu dia itu teman gerejaku juga, teman-teman. Dia pelayanan bareng di komisi anak. Mayoritasnya di komisi anak, mayoritasnya ya. Walaupun di pemuda enggak yang sebegitunya. Iya sih, seringan di komisi anak. Nah, kamu mulai aktif sini kelingan nggak setelah kuliah atau pas? Kayak bener-bener aktif tuh kayaknya baru. Udah lulus ini ya? Tahun ini, Udah lulus ini terus baru. Dulu cuma ya kayak ikut-ikut aja. Nah, pas selo ikut. Kan soalnya dulu kayak seringan di kos. Sering di Jogja juga. Sekarang sudah sering di sini. Anak desa sekarang. Anak desa saya. Iya. Terus selain di ngurusi anak-anak di sekolah minggu, kita ngomongin ini. Apa? Kan kamu juga bertugas di pemandu pujian. Kamu juga, kita juga sering bermusik bareng. Kamu sadar nggak kalau kamu punya kemampuan di situ, atau emang agak kepepet aja karena nggak ada yang mau nih, aku aku gabung aja, atau emang aku punya kemampuan ini. Terus kan kadang di gereja kita, di masyarakat kita itu kan kadang menyanyi itu nggak yang nggak yang pengen ditonjol-tonjolkan gitu. Bener. Nah itu kamu kamu merasa seperti apa di situ tuh? Sebenarnya tuh kamu sering tak ajak bermusik juga tau? Sebenarnya tuh kayak dulu tuh memang pas zaman masih SD SMP gitu kan, kayak masih juga sering ikut nyanyi lah gitu. Pokoknya seneng nyanyi aja gitu dulu. Terus pas di SMA itu pokoknya, dan dulu tuh pas masih di sana, masih di Jambi kan, juga kayak sering pelayanan juga gitu. Maksudnya kayak kalau di sana apa tuh? Di sekolah minggu juga. Jadi masih SMP tapi kayak ya cuman dampingin gitu loh, kayak yang nyanyi yang gitu-gitu kan, seneng juga. Terus kadang adik-adiknya bikin
permainan-permainan atau motong-motong. Kalau main yang dampingin gitu, Iya. seneng di situ. Nyanyi-nyanyi juga, cuman nek zaman dulu di sana nggak ada song leadernya. Oh, kalau ibadah, kalau ibadah. Nggak ada pemandu pujiannya. Terus pas di sini tuh SMA kan ya, ngelihat di sini tuh ada tuh pengen sebenarnya itu dari dulu tuh udah pengen. Udah pengen dari Sebenarnya zaman. tuh udah pengen. Iya, iya, Cuman iya. kan masalahnya adalah aku tuh tinggalnya di asrama. Enggak yang bisa setiap maksudnya enggak yang Ada aturan buat keluar masuknya tuh jam berapa aja dan kapan aja. Jadi kan kayak terbatas gitu loh. enggak se-available sekarang ya. Bener. Jadinya ya udah dulu kayak ya udahlah nggak usah gitu. belum kan, kayak, dulu. Belum dulu. Terus pas udah kuliah Di Jogja. Jogja. Nggak jauh yang bisa sekali, se-available nggak yang itu bisa, juga. nggak bisa kayak yang nggak mesti setiap minggu pulang juga Ya, gitu loh. karena kan ada kamu aktif biasa kan ada kan kegiatan-kegiatan tuh di Biasanya, weekend, Sabtu Minggu. atau- Bener, kegiatan kampus kan banyak. Kalau kuliah kan memang hari efektif biasa, Iya, cuman kalau kayak misalnya ada kayak kegiatan, seminar, nah terus gitu-gitu kan biasanya weekend ya. Main wah. Wah, apalagi itu sangat menyita waktu libur ya. Karena pasti sering ngejob kegiatannya nggak sih libur. kamu? Sering apa? Ngejob nggak? Coba gimana lagi? Oh iya, kalau dulu Oh, ya iya. kayak dinas luar ya, bukan sih kayak bantuan personil kemana atau Dapat uang ngapain. Makan. Senengnya jadi anak Kalau makan. kalau nggak dapat uang nggak mau. Oh, enggak. Kita lebih kadang kan kalau ke kampus lain kan juga sering ya, kita kayak barter lah. Sini ada Oh. acara bantuin, sini ada acara bantuin gitu. Kalau nggak ada uang saya tidak mau. Dulu tuh yang penting dikasih makan tuh udah seneng kalau yang dulu tuh Iya, pokoknya iya, wes iya. maam gitu wes gitu. Oke. Enggak yang Nah, yuk balik ke saat tadi. Oke, jadi nggak se-available itu ya. Jadi. pas kuliah juga kayak gitu. Terus udah kan terus ini awal tahun ini kan udah kayak tinggal di sini gitu ya. Tinggal di sini dulu gitu kan. Terus udah nih bisa nih ini ya udah gabung lah. Gas. Kamu sudah berarti kamu sudah suka menyanyi dari kecil ya? Oh, sebenarnya tuh ya suka, neng ki kayak gimana ya? Nek suka tuh suka. Menyadari itu kemampuan itu. Heeh. Sebenarnya, neng kayak nggak pernah Menyadari biasa kemampuan aja. atau menyadari hanya suka? Menyadari nek suka, nek kemampuan ki kayak yo nyanyi yang penting ra fales ngono kayak lho. Berarti kamu masih udah bisa. Oh ini aku nyanyinya nggak fales nih. Heeh, Oh, kayak gitu-gitu. Cuman iya, kalau iya. misalnya kayak ya dibilang buta nada kayak orang buta-buta banget. Neng kalau misalnya ada ting 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 gitu. Iki nadanya apa gitu? Ah, nggak bisa aku. Yang penting Iya, ya iya. wis seneng nyanyi-nyanyi tok gitu. Soalnya nek aku terus terang sering ngajak kamu sering kan maksudnya untuk yang di keroncong, untuk Ya, yang di itu. pemuda-pemuda itu kamu sering tak ajakin. Nah, itu tuh sebenarnya ini ya, aku jujur ke kamu gini, Mas. Ya wis aduh. Apa gitu? Sebenarnya suaramu tuh enggak yang bagus-bagus banget. Tapi aku pribadi kamu tuh suaranya punya karakter. Itu keunggulanmu ya. Maksudnya suaramu tuh aneh tapi enggak yang sembarang orang punya gitu loh. Menurutku loh ya. Jadi suaramu tuh unik. Iya, iya. Unik aja. Unik dan kalau kamu masih bisa tak arahkan gitu loh. Misalnya pun kayak kamu kan tadi bilang yang nggak terlalu tahu-tahu ngerti, nada tapi ada- nggak punya. Nah, kamu tuh bisa tak arahkan dan suaramu tuh nggak yang umum gitu loh. Gitu ya. Dan itu menyenangkan bagiku loh ya. Bagiku itu. Oke. Jadi mengapa aku sering mengajakmu untuk jadi vokalis karena suaramu tuh nggak umum. Tapi ya nggak umumnya tuh bukan yang ke arah jelek, tapi Iya. nggak semua orang punya suara kayak kamu. Jadi tak manfaatkan lah itu. Neng ya itu tadi dengan segala rasa hormat dalam hati dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti sudah tahu kekuranganku di mana. Masih bisa. Sering kan ya, maksudnya kayak Ya, pas sudah ini. tahu. Tapi ya itu tadi keunggulanmu di situ. Pokoknya aku gitu. sering mengajak kamu karena suaramu itu nggak semua orang punya. Terus tak manfaatkan lah. Terima kasih sudah memanfaatkan. Ya kayak gitu ya. Aduh. Tapi jadi seneng loh kayak diajak-ajak gitu tuh kayak. Mm-mm. Ya pertama ngisi kegiatan. Ya dulu Yang terus kedua keroncong. belajar juga gitu. Keroncong juga pernah kan? Yang ada videonya itu. Itu loh. Boleh loh ditonton Iya di nanti situ. di itu nggak aku belum bisa ngedit tak taruh itu. Taruh di mana? Ya, Pokoknya pokoknya lihat aja di sana. bisa cek di sana channel nanti sebelah. ada.
duduk sambil minum. Kita sing minum yang aku terus kan. Wah, aku udah minum kok. Ini yang rasa Ini micin. loh, ini tuh rasa micin sekali, enak banget loh. Ini sering tak pakai di, enggak sering sih, beberapa kali tak pakai di, tapi belum Jangan-jangan sponsor ini. belum sponsor. Lawan jadi sponsor. Belum sponsor. Ini tuh enak, dipanggang, nggak digoreng. Wih, tulisannya gitu. Oke, terus kalau di gereja sendiri itu berarti kamu menganggap kegiatanmu di gereja ini sebagai sebuah beban atau sebuah tugas atau sebuah yang kesenangan, menyenangkan untuk tugas-tugasmu di gereja ini? Lebih ke kayak Buat sarana refreshing. Aku dulu pernah menganggap dulu sebagai sarana refreshing karena ketemu teman, terus banyak ngobrol sana sini. Ya walaupun sambil ngerjain tugas gereja, tapi kan banyak ngobrol. Dengan load yang pekerjaan sekarang jadi aduh ini kok rada berat, tapi ya sebisa mungkin lah. Karena kan loadnya sekarang ya harus mikirin keluarga, harus mikirin bener. kerjaan. Ya dulu ketika masih SMA, masih kuliah tuh menurutku neng gereja tuh menyenangkan. Kayak sarana refreshing. Ketemu konco. ya aku lebih ke ini sih nih yang sekarang. Kayak balas dendam atas kerinduan karena dulu nggak berpelayanan gitu. Asik. Soalnya banget ya. Ya enggak sih, soalnya kan kayak Iya. dulu pas di SMP kan kayak sering gitu kan. Terus pas udah SMA sama kuliah kayak nggak pernah, kayak hitungannya nggak. Ya paling memang kayak kan. sekali-sekali kan nggak mesti. Terus Ya kalau karena waktu sekarang itu nggak bisa se-available sekarang juga jadi. kalau sekarang bisa tuh kayak, wih, ya bersyukur, seneng juga. Berarti ya Ya, menjalannya dengan menyenangkan. ya seneng lah. Ketemu. Ya kan karena kalau sekarang kalau di rumah kan kayak ketemunya sama siapa? Ya mungkin bisa. Bisa apa ini? Ya oke. Terus sering ketemu di gereja, sekolah minggu, terus nyanyi juga. Aku main musik, dia nyanyi. Diajarin. Terus selebihnya itu ya kita cuma di gereja sih. Oh, di luar Mayoritasnya jarang. Jarang. Karena sekarang kamu ini kan nggak yang di tempat simbahmu yang satu desa sama simbahku tuh, nggak yang di Gaduhan lah gitu. Enggak, lebih di desa tempat sebelah. Pak D. Iya, tempat Pak D. Di sebelah. Iya. Karena emang dari awal sebenarnya aku lebih seringnya kalau pulang ke yang Pak D malahan. Yang waktu Dari dulu. Oh, dari dulu. Dari pas SMA gitu. Soalnya kan dulu ini toh kayak sebulan sekali kan harus ada yang jemput aku gitu kan. Oh. Jadi dulu kayak Pak D yang jemput. Pak D yang jemput. Kalau yang ke Le kan dulu kayak sawah terus gitu loh. Ya, Le di sana. betul. Jadi udah apa Pak D. Oke. Terus kalau apa namanya? Dulu waktu kecil kita flashback lagi. Waktu kecilmu, kamu kalau ditanya cita-cita dulu pengen jadi apa? Guru. Langsung guru. Iya. Ya. Pengen jadi guru. Stabil. Gitu. Kayaknya iya deh. Sekarang Sekarang masih pengen jadi. aku masih mau pengen jadi guru. Masih tetap pengen jadi guru. Iya, aku mah pengen. Senang gitu loh ngajar tuh. Senang aja. Aku pengen ngajar, tapi nggak tadi masalah Administrasi ya? Aduh. Itu Nggak siap ya, deh. sebenarnya memang agak repot sih ya kalau Iya. administrasi. Berarti cita-citamu memang dari dulu guru ya? Seingatku dulu Karena ini figur apa sih? Figur panutanmu sebagai guru. Ayahmu guru. bapakku guru. Hmm. Cuman ya kan pas kecil karena bapakku guru terus kayak seru gitu kan. Terus habis itu kan kayak pas udah SMP, SMA tuh ketemu sama guru-guru yang Menyenangkan. menurutku itu menyenangkan dan menginspirasi. Iya, Jadi iya. nih kayak beliau-beliau gitu. Cita-citanya menjadi guru. Iya, harus. Keren. Terus Kayak ini ya, kayak soalnya kayaknya kalau zaman sekarang masa udah tanya, guru gitu. Iya kadang kan karena kalau sekarang banyak kan kayak lebih yang bervariasi gitu loh nih cita-cita. sekarang orientasinya tuh PNS semua. PNS guru. Kamu ke yang itu nggak juga? Iya, Atau yang ke arah mungkin- sana juga. Tapi selebihnya itu
jadi guru dulu gitu. Misal ada kesempatan ke arah yang itu baru mau ke situ Iya. gitu. Tapi ya sebenarnya PPG itu tadi juga Salah jangan mau satu ke sana. ya, salah satu sarana ke arah itu. Bener. Ya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Yang perlu kita obrolin itu kayak anu banget itu. Ini kayak ngomong deh ya. Aduh. Terus Pucuk harum. kalau ngomongin ini next plan, kamu mau apa ini? Kuliah dulu itu ya, kuliah dulu. Penting itu dulu. Merit? Aduh. Kamu ada target nggak? Aduh. Target kayak Tagar gitu? usia gitu maksudnya. Nggak melulu sih apapun. Misalnya aku Aku sih. Kalau aku sih pengennya ini, kalau udah ini. Yang penting tuh udah ya kalau sekarang kan kayak kerjanya masih ya kerja tapi kan kayak yang Nanti ada suamimu. ya tapi kayak gimana ya, nih aku nggak bisa ya. Iya sih, sekarang mayoritas Paling nggak aku punya kerjaan kayak sendiri. istriku pun ya kerja juga dong. Ya. Kayak ya lebih merasa lebih apa ya? Lebih safe, safety. Jadi kayak dia lebih lebih wantek kayak juga kepuasan gitu. sendiri gitu loh. Ya, Jadi ya, ya ya. pokoknya yang penting ntar kerjanya udah pasti, Settle dulu. udah aman, wes iso berdiri sendiri lah, baru ke sana. Asik. Ya begitulah kira-kira saudara-saudara. Jadi yang mau ini Aduh. nunggu kuliah dulu Hai. sambil kerja dulu. Oke, apa lagi ya? Ini agak unscript teman-teman. Kenapa? Ya, emang biasanya di script enggak juga, asal ngobrol-ngobrol Ngobrol aja. kan ya. Aduh. Terus Saya makan iya disambil makan, micin menyenangkan itu. Nah, selain apa namanya? Selain nyanyi, kamu ada kesenanganmu yang lain nggak? Aduh. Dengerin musik aja. Musik dan nyanyi berarti ya? Coba dengerin lo ya. Nggak bisa aku main-main juga, nggak Iya. bisa. Berarti nyanyi ya. Itu pun juga udah maksudnya yo segitu-gitu aja gitu. Nggak sesering dulu-dulu. Dadak latihan sih. Iya. Terus kamu ini nggak mau ngasih tips and trick kamu? Buat apa? Tips and trik apa nih? Apa yang kamu dapatkan selama apa ya? Kan kamu mempelajari apa ya? Dari pengalamanmu gitu yang mau tak sharekan. Tentang apa? Aduh, Yo tentang apapun itu. apa Nggak ya? ada, belum ada. Anak kos, aduh anak kos. Matematika aja, masih kembali ke matematika. Matematika. Apa namanya? Dari matematika itu kamu dapat apa sebenarnya? Oh iya bener. Kadang tuh kan kayak orang tuh apa sih gunanya belajar matematika gitu kan? Iya. Kebanyakan orang pasti kayak Aku gitu. berpikiran gitu. Sebenarnya ngapain sih belajar matematika gitu? Sebenarnya tuh gini ya. Kita belajar matematika tuh emang ya matematika tuh memang akan berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Semuanya tuh sebenarnya berhubungan dengan matematika. Tapi tidak semua menyadarinya bahwa Iya, itu ada ada matematika. matematikanya. Kayak yang sesimpel aja kayak jajan di warung gitu kan. Bu, ini harganya berapa? Misalnya ini harganya 3.000 misalnya. Terus uangmu 10.000. Bu, ini berapa? 3.000. Ya udah, 2 ya, Bu, gitu. Udah, kasih uang 10.000. Berarti kembaliannya berapa? 6, kepakainya 6 toh? 4.000. Kembalinya 4.000. Terus matematika tau kuwi, simpel kayak ngono ki. Lah, nek misalnya kayak kita nggak belajar ini, kita nggak memahami. Misalnya ki mau kan 6.000, kita bayarnya 10.000, sama ibunya cuma dikembaliin 2.000. Iya. Rugi toh. Oke. Itu maksudnya itu kan yang simpel-simpel aja. Iya, simpel-simpel itu. Kayak kalau figur matematika aku itu ini. Siapa yang dalang itu? Yang lulusan matematika juga. Aduh, siapa aku nggak ngerti.
Pak Dalang. Sujiwo Tejo. Oh, Mbah Sujiwo Nah, Tejo. Sujiwo Tejo kan dia matematikanya sudah sampai matematika itu adalah sebuah pola yang berurutan. Terus ya emang bener sih itu. Iya, teori kayak kan, misalnya teorinya kuat. ya kayak teori-teorinya gitu. Itu sebuah yang berurutan berulang. Bahkan implementasinya ke musik pun ada hitung-hitungannya Iya, atau kayak sebenarnya ada. satu setengah kayak gitu. Yo, aku walaupun belum memahami penuh tapi sudah mulai oh ini toh matematika gitu Iya, ya. sebenarnya ki kayak misalnya kayak gini, kayak kita tuh pokoknya ya sebenarnya hanya kita tidak menyadari aja ya. Iya, Kayak yang tidak- pola tidak menyadari wae wes aja. Tidak bisa bahwa di situ tuh ada matematika Matematikanya. juga. Kayak misalnya gini nih, kegiatan kita setiap hari kayak bangun, misalnya kayak bangun, mandi, makan, kerja, pulang, mandi, makan lagi, kayak itu bakal berulang setiap hari. Betul. Itu aja udah pola aja itu udah matematika toh. Nah bisa, Ya, makanya. mau simpel-simpelin. Ini nek misalnya kayak ke Dan matematika itu nek aku sering menangkap itu adalah sebuah bahasa angka. sakjane Iya ya. toh? Bahasa angka. Kayak yang dipermudah gitu. Tapi Bukan tidak kayak semuanya disimbolin. menyadari bahwa angka-angka itu bisa berbicara gitu loh. Nah, Bahasa aku dhuwur gitu, Pak. Keren. berbicara. Sosok tahu matematika. kan itu kayak yang di kehidupan kita yang kayak kadang-kadang kita sadar tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi sebenarnya dengan belajar matematika iki yo sadar nggak sadar juga itu kayak ngebantu kita buat sistematis gitu loh. Kayak kita tuh habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain itu kayak kan kita jadi sistematis. Kayak kalau kita anggapin enek soal ini menyelesaikan soal ini langkahnya gini gitu. Jadi kayak Melatih kita untuk sistematis. Habis Ya, ini juk ngopo, habis ini juk ngopo. Selain itu ada yang tak dapat lagi nggak dari ilmu atau apa sesuatu matematika yang belum kebanyakan orang tahu, kayak misalnya sejarah matematika. Aduh, sejarah matematika. Kayak Oke banget. aku kemarin sempat tanya ke Asep ini, Apa? kenapa kok angka 1 tuh bentuknya kayak gitu? Angka 2 kok bentuknya Bentuknya kayak kayak gitu? gitu. Angka Ini 3 kok bentuknya kayak gitu? Penulisan zaman-zaman jauh kala gitu. Angka 4 kok harus kayak gini, kenapa enggak gini baru 4 gitu kan? Ayo tanya. Aku seneng ini sih, seneng mengetahui asal usul. Itu kayak ada sejarahnya sebenarnya Ada? ya. Waduh, itu pelajaran. Tapi ya si saudara ngomong lain waktu tak sambung lagi. Oke, Aku. pokoknya. Besok kamu pelajari itu dulu. Woi. baru kamu main kenalan lagi. Waduh, utang dong aku berarti ya. Enggak sih, Utang enggak. ini. Oke. Jadi menurutmu matematika itu adalah salah satu salah satu latihan untuk kita sistematis. Iya, sebenarnya iya. Seberapa berpengaruh dalam hidupmu? Wes. Kita kembali ke matematika lagi nih. Matematika Padahal tadi lagi. udah matematika, gereja, apalagi balik ke matematika ya. Itulah pola di pola pembicaraan di video-videoku kayak gitu. Jadi habis ngomong ini balik ngomong lagi. ini. Iya nggak masalah lah. Suka aku. Seberapa besar ya pengaruhnya? Ya aku sampai sekarang ya mergane bisa sampai sekarang ya karena memang suka matematika juga kan ya. Jadi ya begitu. Salah satu Apa sumber ya? pemasukan. Oh, wis. Oh ya. Ya gitu. Ya. Bener juga. Oke. Jadi kayak ini juga sih, maksudnya kayak sebenarnya itu yang simple. Ini bukan khusus aku aja sih, kayaknya cewek-cewek ini pasti. Apa tuh? Misalnya ada diskon gitu kan. Wasek. Kalau di mall gitu kan kayak Ya itu kadang sering ya? ada ilmu yang itu bahwa itu menjebak kayak gitu. Jadi kayak misalnya diskon tulisannya adalah 70% plus 30% gitu. Kan kalau misalnya kita yang nggak ngerti gitu kan, wah 100%. Nah, padahal kan salah ya. Nggak kayak gitu maksudnya. Jadi kayak kalau misalnya udah kita ngerti sistemnya, misalnya kita pas lagi jalan-jalan gitu kan lihat kayak gitu, kita jadi kayak bisa ngira-ngira sendiri, oh jadi harganya segini gitu. Nggak perlu nungguin nyari-nyari mbak-mbak SPG-nya yang misalnya mbaknya lagi jauh di sana terus harus panggil-panggil. Kita bisa ngira-ngira sendiri. Iya. Ya banyak lah tentang Sakjane iki banyak nek ininya.
Ya wong kuwi mau, kita tidak menyadarinya. Oke, udah banyak ngobrol tentang matematika. Ini sering tak tanyain kepada teman-teman. Apa ini? Ini menurutmu aja. Oke. Menurutmu ini melebar, keluar dari matematika, Oke. keluar dari kehidupan pertemanan gereja kita. Menurutmu hidup ini apa? Sebuah perjuangan kah? Sebuah anugerah kah? Sebuah kesempatan? Hidup ini adalah kesempatan. Wis. Menurutmu apa? Wis. Kayak aku jarang mikir tentang itu ya. Ternyata dapat dikasih pertanyaan kayak gitu. Kayaknya tadi bakal ada pertanyaan ini gitu loh. Wah, kok Itu lucu apa ya? sering untuk menutup video kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi hidup ya. Hidup itu apa? Hidup Sebuah iya, sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang disyukuri, sesuatu pilihan atau sesuatu sekalipun. Nek menurutku hidup itu adalah perjalanan yang harus memilih. Wis. Pilih. Ya, Ya kan kita hidup ini tetap berjalan apapun keadaannya dengan sebuah, ya enggak sebuah pilihan dengan sih. dihadapkan pada Dengan pilihan-pilihan. Nah, ngono kuwi. Iya, aku lagi ngomong bingung. Pokoknya intinya ngono kuwi ya. Ya. Nek menurutku ya hidup itu adalah sebuah perjalanan Yang di situ ada banyak pilihan-pilihan. pilihannya kamu Dan itu pilih kita yang harus mana. memilih. Ya. kita Gelem bisa ra milih. gelem. Gelem ra gelem kudu milih. Apapun pilihannya. Yang penting nek katane salah satu temanku kemarin, yang penting kamu sudah tahu efek dari pilihanmu. Yang penting kamu bertanggung jawab terhadap Nah, pilihan. itu juga. Semuanya itu ada pilihannya kok. Dari harap milih sing ndi. Betul. Hai. Ra iso nganu, ra iso berkata-kata sing apa jenenge? Biasanya Apa itu jenenge? bicok-bicok banget. Ra iso. Iya, ya begitulah obrolan-obrolan yang sering Oh, terjadi di aku nganu, kan aku punya kayak bias kayak idola gitu ya. Idolamu siapa? Wah, ini Korea. wah, betul sekali. Yo, Apa tuh? Apa yang tak dapat dari idolamu? enggak. Dia ini pernah ngomong gini. Dalam bahasa Korea. Ojo, Ayo. Ya kan ini orang Korea. Ayo. Iso. Intinya tuh bahwa gini, semenjak kita dilahirkan, Nah, kita dilahirkan. kita itu sudah berharga buat orang lain. Jadi semenjak kita lahir tuh kita tuh udah ada artinya. Jadi kadang kan kayak ada yang bertanya-tanya gitu kan, aku tuh kenapa tuh dilahirkan? Terus kadang ada juga yang kayak ngerasa, kok kalau aku di sini tuh kok malah jadi bikin suasana nggak enak ya? Kok kalau aku di sini tuh kok aku kayak jadi penghalang buat mereka ya? Kok kalau aku di sini tuh aku jadi kayak penghancur buat keluarga ini ya? Kalau aku di sini kok ya? Kadang-kadang kan ada orang yang kayak gitu, Betul. ya. Nah, dari kata-katanya dia tuh kayak ngingetin bahwa kamu tuh berharga loh guys gitu. Dimanapun kamu berada, kamu tuh berharga buat seseorang gitu. Jadi kayak jangan merasa rendah diri gitu. Ya, walaupun tidak melulu ke semua orang, cuma sebagai seorang, sebagian orang punya, bagi sebagian orang. kamu tuh berharga. Mengingatkan kita aja kalau kamu tuh berharga. Jadi jangan minder teman-teman. Pokoknya pede aja, berkarya aja, wasik. Salah satunya ini, pokoknya berkarya. Oh iya, ini salah satu karya ya. Nah, oke. Berhubung sudah agak reda dan nanti kita nggak pulang kemalaman. Betul. Berhubung kita nggak di rumah. Misalkan aku tuh berkunjung ke rumah teman, cuma ya karena ini tadi pas kebetulan kita sedang ada keperluan di gereja Ya, betul. dan momennya kok kita syahdu untuk wah syahdu Padahal mau mulai hujan terus banget. Nah, oke. Guys, tujuanku bikin video ini adalah untuk mendokumentasikan teman-temanku.
Wow. Suatu saat anakku lihat, oh ini temannya bapakku. Halo, Halo. Binar. Dan ini sering aku ini akhir-akhir ini baru sering ngomongin ini. Harapanku toh, nanti dari misal ada orang lihat video ini tuh terus harapanku teman-teman Kuman itu lihat, oh ternyata kamu ki temennya itu Tondi gitu tuh kayak menurutku menyenangkan sekali. Iya. Terus jadi aku punya bahan obrolan, oh iya itu temanku ini loh ini. Jadi banyak obrolan. Jadi Bener. itu salah satu yang menyenangkan. Selebihnya itu ya untuk dokumentasi, untuk berkarya. Aku beli kamera, maksud nggak bikin apa-apa. Aduh. Oke. Siap, Ge. Sudah malam, thank you banget buat obrolan malam hari ini. Sama-sama. Lain waktu kita ngobrol lagi, mungkin ke rumahmu besok. Boleh? Kita rumahmu yang di Jambi maksudnya. Boleh sekali. Kita akan melewati hutan, kita akan melewati kebun-kebun sawit. Kamu ada rencana balik nggak? Ada dong. Kapan? Belum tahu. Belum tahu. Kalau pulang Akhir ya tahun? pasti pulang. Kayaknya belum. Nggak mesti ya. Kamu setiap tahun balik ke sana nggak? Enggak mesti. Nggak mesti. Aku udah bertahun-tahun di sini tuh baru pulang 4 kali ya. Kayak nggak mesti setahun pulang. Kadang 3 tahun, 4 tahun. Oke lah, gitu dulu. Thank you buat malam hari ini guys. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman Kuman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.